Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan menyaksikan pembelajaran diferensiasi bersama Pak Wawan. Stay tune, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Pak Wawan, guru yang bertugas di TK Negeri Gunung Riting, Membalong. Dengan jarak 70 km dari pusat kota Tanjung Pandan, sekolah kami bukan sekedar tempat anak belajar dan bermain, tetapi juga berfungsi sebagai jendela dunia bagi mereka untuk mengenal kekayaan alam dan budaya kampung halaman. TK kami dikelilingi oleh perkebunan pohon aren yang luas. Hal ini memberikan keistimewaan tersendiri, menjadikan tempat ideal untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Kita sebagai guru menyadari setiap siswa adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajar, sehingga kebutuhan belajar mereka pun beragam. Saya sebagai guru memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam tersebut, supaya potensi yang mereka miliki dapat berkembang dengan optimal sejak usia dini. Latar belakang penerapan pembelajaran diferensiasi dengan topik pohon gula aren. Pertama, relevansi dengan konteks lokal. Topik pohon gula aren sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para murid. Keterhubungan ini memudahkan anak memahami materi pembelajaran karena mereka telah memiliki pengalaman langsung dengan konteks tersebut. Kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Pembelajaran ini mengajak anak menanamkan kebanggaan sejak dini untuk menghargai dan melestarikan budaya lokal serta produk dalam negeri. Ketiga, meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. 4. Memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Setiap anak memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat perkembangan yang berbeda. Ada yang lebih suka belajar melalui visual, auditori, atau kinestetik. Dengan cara ini, semua anak mendapat kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Dari latar belakang permasalahan tersebut, inilah langkah dan juga strategi yang saya lakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran diferensiasi, baik itu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan topik kegiatan yang akan kita pelajari, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan cara wawancara dan menggali informasi untuk memetakan minat dan gaya belajar murid. Setelah saya melakukan identifikasi hasil asesmen diagnostik, hasil yang saya dapat sebagai berikut. 3 murid belum paham, 4 murid paham sebagian, dan 3 murid paham sepenuhnya. Sedangkan dari identifikasi hasil asesmen non-kognitif mendapatkan data sebagai berikut. 4 murid bergaya belajar visual, 3 murid bergaya belajar auditori, dan 3 murid bergaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai topik pembelajaran pohon gula aren dan mengakomodir gaya belajar dan juga minat belajar murid. Kita mulai dari diferensiasi konten. Kegiatan awal, sebagai pengantar kegiatan pagi, saya mengajak murid berpartisipasi dalam kegiatan morning fun yang menyenangkan. Kegiatan ini meliputi ice breaking dan permainan seru mencari harta karun gula aren. Selain membuat mereka bersemangat, aktivitas ini juga membantu mereka lebih cepat beradaptasi dengan topik pembelajaran yang akan dimulai. Apersepsi topik kegiatan. Mengawali pembelajaran, saya melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal para murid terkait pohon gula aren. Berbagai media, alat, dan bahan saya gunakan seperti benda nyata gula aren, gambar, tayangan video, dan berbagai makanan olahan dari gula aren. Saya juga mengajak melihat pohon aren di sekitar sekolah secara langsung. Anak-anak kalau masih kecil ini belum gatal, berbeda dengan yang di atas sana.
yang warnanya kuning, yang sudah gede-gede seperti itu. Selanjutnya, mendatangkan narasumber ahli. Untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam, saya mendatangkan seorang petani gula aren sebagai narasumber. Kehadiran narasumber memberikan pengalaman belajar yang lebih autentik dan relevan bagi anak-anak. Berikutnya diferensiasi proses, yaitu melakukan kunjungan ke tempat pembuatan gula aren. Setelah sesi tanya jawab dengan narasumber, anak diajak langsung ke tempat petani pohon aren untuk melihat proses pembuatan gula aren secara langsung. Mereka dapat menyaksikan bagaimana nira diambil dari pohon, dimasak, hingga menjadi gula aren dan dikemas. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahaman mereka, tetapi juga meningkatkan minat dan rasa ingin tahu mereka tentang proses yang mereka pelajari. Gula aren sudah jadi, mantap! Kegiatan berikutnya diferensiasi produk, yaitu kegiatan proyek kreatif. Selesai membuat gula aren, saya mengajak anak berpartisipasi dalam proyek kreatif yang memberikan kemerdekaan anak untuk memilih ragam kegiatan sesuai minat dan gaya belajarnya. Tentunya kegiatan ini berkaitan dengan topik pohon gula aren, antara lain di pusat seni, pusat sains, dan pusat bermain peran. Salah satu proyek menarik adalah membuat sate agar rasa aren dengan lidi satenya terbuat dari lidi batang aren. Bisa, Fani berapa? 4. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa? Tepuk tangan, hebat. Selain itu, anak juga berkreasi membuat hiasan kepala dan pinggang dari bahan ijuk dan daun aren. Ada juga kegiatan membuat bentuk huruf dari selai aren. Ini huruf apa, Seva? Huruf S, benar. Nah, namanya Seva ya, bikin Seva ya. Di pusat sains, anak mengamati serangga. Kita akan melihat anak-anak bermain sains, yaitu mencari serangga yang ada di pohon sekitar, terutama di pohon aren dan juga lingkungan sekitar. Ayo ikuti. Wow, kalian menemukan apa? Coba mana semutnya? Dicari. Mana? Coba pakai kaca. Apaan lihat? Oh, ada ya? Ada. Oh, berapa semutnya? Besar apa kecil? Kecil. Kecil. Sudah digambar belum semutnya? Belum. Boleh digambar dulu? Boleh digambar? Sudah selesai. Aku sekarang akan mencari semut lagi. Ada juga kegiatan komputer kids untuk mengenalkan IT sejak dini. Saya menyediakan laptop dan tablet untuk anak belajar lebih jauh mengenal topik pohon gula aren atau bermain puzzle gula aren. Dan di akhir kegiatan, saya mengajak para murid untuk bermain peran terkait topik kita gula aren. Beli Bapak Ibu-ibu. Bapak Ibu-ibu. Gula aren kalau enggak lah, masa aku beli gula aren. Sebagai refleksi, pembelajaran diferensiasi dengan topik pohon gula aren yang telah kami lakukan membuktikan bahwa dengan memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Terlihat perubahan signifikan pada diri anak. Mereka menjadi lebih aktif, kreatif, dan percaya diri. Anak juga menunjukkan rasa memiliki yang kuat terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitar mereka. Dan lestarikan produk lokal gula aren. Nyebut bisa praktek gula aren di sekolah, katanya seru, mantap. Aku tahu cara buat gula aren, mantap, seru, aku mau lagi. Seru banget belajar sama Pak Wawan. Asik banget belajar sama Pak Wawan. Anak-anak bisa berkunjung ke tempat kami untuk proses pembuatan gula aren. Senang didatangi anak-anak karena dapat mewarisi ke depannya membuat gula aren. Saya sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Gunung Riting Membalong sangat mendukung sekali pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Wawan. Karena dengan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita sudah memenuhi semua kebutuhan belajar anak, baik minat